Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kita masih diberikan kemampuan bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah a'azzakumullah. Pembahasan kita pada 100 amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sampai pada poin yang ke-32. Poin yang ke-32 yaitu mencari waktu diijabah atau dikabulkannya doa pada hari Jumat. Sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat ke-60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan waktu-waktu diijabahnya doa. Di antara waktu diijabahnya doa yaitu adalah pada hari Jumat. Nah, di antara hadis yang menjelaskan tentang hal ini yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang hari Jumat, beliau sallallahu alaihi wasallam katakan fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun
wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Pada hari Jumat terdapat satu waktu yang dimana tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengan waktu tersebut dalam kondisi keadaan berdiri melaksanakan salat sambil berdoa memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya apa yang dia mohonkan, apa yang dia minta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan kedua tangannya, wa asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya, mengisyaratkan bahwa waktu itu sangatlah sedikit. Waktu itu sangatlah sedikit. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan ada 42 pandangan dari para ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum ada 4 pendapat yang kuat terkait dengan masalah ini. Pendapat yang pertama yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ini yang pertama. Jadi kapan waktu diijabahnya doa pada hari Jumat? Pendapat yang pertama, pandangan yang pertama mengatakan yaitu antara imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Karena di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, yaitu disebutkan hiya ma baina ay yajlisa al-imamu ila an tuqda shalah. Waktunya yaitu antara imam duduk, maksudnya imam duduk itu naik mimbar, dia salam, azan kan dia duduk, sampai sholat Jumat ditunaikan. Dan pandangan yang pertama ini yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Al-Baihaqi. Pendapat yang kedua yaitu setelah asar pada hari Jumat sampai terbenamnya matahari di hari tersebut. Ini berdasarkan hadis Yaumul Jum'ati Thinta Asyrah. Hari Jumat itu ada 12 jam. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Tidaklah seorang hamba muslim yang dia berdoa pada saat tersebut kecuali Allah memberikan apa yang dia minta. Lalu Rasulullah SAW sabdakan, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Carilah waktu tersebut di akhir waktu setelah salat asar. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Abdullah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Qayyim, dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Jadi ini yang kedua, yaitu habis salat asar. Pandangan yang ketiga, setelah salat asar tapi dia di akhir-akhir menjelang matahari terbenam. Kalau yang kedua ini dari habis asar sampai maghrib panjang waktunya. Tapi pendapat yang ketiga itu betul-betul pendek. Jadi betul-betul mepet waktu maghrib. Ya, dan ini pendapat dari Abu Salamah, Ishaq bin Rahawai, kemudian Ibnu Zamlakani menguatkan pendapat ini karena hadisnya tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara biyadihi yuqalliluha. Nabi mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu itu sangat sedikit sekali.
Ketika disebutkan, carilah di akhir-akhir waktu setelah salat asar, makanya dia lebih sedikit waktunya. Jadi pendapat yang ketiga itu lebih sedikit mepet-mepet waktu maghrib. Kalau pendapat yang kedua lebih luas, dari habis asar sampai maghrib. Kalau ini yang ketiga, mepet waktu maghrib. Pendapat yang keempat, yang ini dikuatkan oleh Al-Imamul Hafidh Ibn Hajar, dan juga ini yang dipilih juga oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar, serta ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang keempat mengatakan gabungkan semua waktu itu. Artinya pas waktu imam mulai naik mimbar sampai sholat Jumat berakhir juga berdoa yang banyak. Mulai dari habis asar sampai mepet waktu maghrib juga banyak-banyak berdoa pada hari Jumat tersebut, sehingga kita tidak terluput dari keutamaan berdoa pada hari tersebut. Jadi bukan cuma dipilih yang waktu imam. Jadi semenjak mulai dari imam naik mimbar untuk menunaikan salat Jumat sampai maghrib. Kalau begitu berarti sampai maghrib, sampai matahari terbenam pada hari tersebut. Kalau menurut Al-Imam Ibnu Abdil Bar, itu berarti dalam rangka menggabungkan hadis-hadis tadi nih, menggabungkan semua hadis-hadis itu, sehingga apa? Sehingga semua waktu bisa kita dapatkan keutamaan berdoa pada waktu tersebut. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa berdoa itu adalah merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Tetapi ada yang namanya syarat-syarat yang umum. Di antara syarat-syarat yang umum adalah kita terus mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Mengerjakan ketaatan baik yang fardu, terutama yang fardu, dan juga berusaha mendekatkan diri terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan ibadah yang sunnah. Jadi ini syarat awal. Orang itu tentu bertauhid, lalu kemudian dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjaga yang fardu dan juga terus-menerus berusaha mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Sebagaimana hadis qudsi diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Allah Subhanahu wa taala katakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa orang yang memusuhi kekasihku, maka aku umumkan perang dengannya. Wala yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu habba ilai yang sangat dicintai olehku oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma aftaratu alaih, melainkan dari ibadah yang aku fardukan. Jadi tidak ada amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sarana mendekatkan diri kepada Allah melainkan ibadah yang fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan tidaklah hamba terus-menerus dia mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku jaga pendengarannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku jaga penglihatannya, wa yadahu allati yabtishu biha, aku jaga tangannya, wa rijlahu allati yamshi biha, aku jaga kakinya tidak melangkah kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alani, apabila dia meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan memberikan permintaannya kepadanya. Wa in ista'adani, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, la'u'idannahu, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Jadi kalau dia meminta, wala in sa'alani la'u'tiyannahu, kalau dia meminta kepadaku maka aku akan memberikan apa yang dia minta.
Jadi berdasarkan hadis qudsi ini bahwa syarat umum seorang hamba doanya itu diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, lalu dia tentu meninggalkan yang haram. Lalu kemudian selanjutnya dia berusaha semaksimal mungkin terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu kemudian dia cari waktu-waktu diijabah doa. Seperti hari Jumat misalnya. Atau yang lainnya, seketika sujud dan seterusnya. Ya, jadi pada hari Jumat terdapat waktu yang sangat diijabah doa. Kita lanjutkan poin yang ke-33. Poin yang ke-33 yaitu pergi menuju lapangan untuk mengerjakan salat Id dan pulang dari lapangan melalui jalan yang berbeda. Jadi seperti yang lalu kita misalnya salat Idul Fitr, berangkat dari satu jalan, pulang melalui jalan yang lain. Dianjurkan seperti itu. Ya, dianjurkan. Nanti juga misalnya salat Idul Adha begitu. Kita berangkat dari satu jalan, pulangnya muter dulu cari jalan yang lain. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an. Berkata sahabat Jabir, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa at-tariq." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menunaikan salat Id, berangkat pulang melalui jalan yang berbeda. Apa hikmahnya? Kenapa dianjurkan melalui jalan yang berbeda? Di antara hikmahnya, para ulama katakan agar supaya semakin banyak jalan yang dilalui oleh manusia dalam rangka untuk mengerjakan ketaatan. Jadi berangkat untuk menunaikan salat, pulang lagi. Jadi itu langkah-langkahnya ketika orang jalan di muka bumi, dia melangkah makin memperbanyak tanah yang dia injak dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para ulama ada yang juga mengatakan bahwa tanah yang kita injak dari bumi ini nanti akan bersaksi pada hari akhir bahwa dia dilalui untuk ibadah, dia dilewati untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diinjak-injak jalan untuk menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait sebagian para ulama ketika menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala bahwa bumi mengkhabarkan tentang kabarnya yang di surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang kabarnya. Di antara makna menceritakan tentang kabarnya, menceritakan tentang orang-orang yang jalan di muka bumi untuk ketaatan. Ada juga nanti orang yang berjalan di muka bumi untuk berbuat kerusakan dan kemaksiatan. Nanti bumi menjadi saksi bagi mereka orang-orang yang berjalan untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat dari satu jalan keluar atau pulang dari jalan yang lain. Namun tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, perbedaan-perbedaan. Waktu Idul Fitr yang lalu, sebelum berangkat salat Id, kita dianjurkan untuk makan beberapa butir kurma. Karena itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam rangka apa? Agar supaya tidak dikira bahwa hari itu masih puasa. Lalu kemudian salat Idul Fitr dianjurkan diakhirkan sedikit agar supaya orang yang belum sempat menunaikan zakatul fitr dia sempat mengeluarkan zakat fitr terlebih dahulu.
Lalu kemudian yang ketiga, tatkala Idul Fitr berangkat menuju tempat salat dianjurkan bertakbir, tapi tidak setelah salat Idnya. Jadi waktu Idul Fitr yang lalu, ketika kita berangkat menuju tempat salat, takbir. Sampai di tempat, sebelum salat mulai, takbir, bertakbir. Selesai salat Idul Fitr, tidak dianjurkan lagi bertakbir. Kenapa? Sudah selesai. Takbirnya sudah selesai. Nah itu, kalau Idul Fitr. Kalau Idul Adha, dianjurkan dia bertakbirnya ada dua, takbirnya ada dua. Yang pertama takbir yang mutlak. Takbir yang mutlak. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Apa itu takbir mutlak? Tidak dibatasi waktunya. Jadi nggak dibatasi waktunya, ada takbir. Makanya kalau di sebagian negeri-negeri seperti di Saudi, mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah itu ada mobil keliling, mobil petugas. Takbir dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keliling dia, keliling. Mulai dari tanggal 1. Itu namanya takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad yang diriwayatkan dari sebagian para sahabat, itu takbir yang dilakukan setiap habis salat fardu. Dimulai dari habis salat subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Yaitu hari Arafah. Jadi habis selesai salat subuh bertakbir. Habis salat fardu. Terus begitu juga habis duhur, begitu juga habis asar, begitu juga habis maghrib, begitu juga habis isya, sampai berakhir pada habis asar tanggal 13 Dzulhijjah. Habis asar tanggal 13 Dzulhijjah. Maka berarti pas ketika tanggal 10 Dzulhijjahnya, ketika kita menuju tempat salat, takbir. Ya, waktu salatnya agak dimajukan. Dianjurkan sarapannya diundur setelah hewan kurbannya disembelih agar bisa sarapan dari hewan kurbannya tersebut kalau bisa. Perhatikan catatan kalau bisa ini. Kalau tidak bisa atau tidak berkurban pada hari itu, ya udah sarapan aja pagi-pagi sebelum berangkat sholat. Jelas? Jadi dianjurkan mengundur sarapannya itu diharapkan kalau yang dilakukan Rasulullah SAW bisa sarapan di hari itu dengan daging hewan kurban yang disembelih pada hari tersebut. Makanya tadi ada catatannya kalau apa? Kalau bisa. Kalau dia tidak berkurban atau dia berkurban tapi tak mungkin dia sarapan dengan daging kurbannya, maka ya dari pagi aja sarapan. Dari sebelum berangkat sholat id sarapan. Makan kurma dan seterusnya. Ya. Jadi itu dianjurkan, perhatikan, jadi kadang dianjurkan mengakhirkan sarapan, berhenti. Padahal ada lanjutan keterangannya. Bagi yang kurban, agar supaya dia hari itu yang pertama kali dia makan sarapannya adalah dari hewan kurban sembelihannya. Kalau tidak bisa atau tidak berkurban, dari pagi aja udah sarapan sebelum berangkat sholat id sarapan. Jangan lagi khutbah ngeluh perutnya lapar. Ya walaupun tentu kita tetap sampaikan khutbah jangan lama-lama, tetap bagi khotibnya kita sampaikan begitu. Tapi kan kadang udah lapar nih, lama khutbah lagi. Maka makan, sarapan. Ya, adapun yang Rasul SAW lakukan prakteknya ketika beliau datang ke lapangan salat Idul Adha, selesai itu didatangkan dombanya, domba yang mau disembelih, langsung Rasul SAW sembelih 2 ekor dombanya itu,
Lalu kemudian Rasul ngambil bagian paha lah kalau bahasa kita. Paha dari domba itu bawa pulang, masak sebentar, langsung sarapan dengan daging hewan kurbannya itu. Sedangkan kalau kita tidak berkorban atau kita tidak bisa melakukan itu karena hewan kurbannya disembelih lalu dibagikan dagingnya baru nanti. Ya kan? Ya sarapan dari pagi kalau begitu. Gimana makan daging kurbannya akhirnya seharian puasa aja. Baru dibagiin habis asar belum masaknya. Jelas ya? Jadi kalau tidak berkorban atau berkorban tapi tidak mungkin melakukan hal itu ya dari pagi sudahlah makan sarapan. Sepulang dari salat Idul Adha melalui jalan yang berbeda. Sama seperti ketika Idul Fitr. Bedanya dengan Idul Fitr ketika pulang dari salat Idul Adha tetap dianjurkan bertakbir. Tetap dianjurkan bertakbir. Kalau Idul Fitr kan udah selesai. Pulang dari salat Idul Adha tetap dianjurkan bertakbir. Selama proses penyembelihan hewan juga dianjurkan apa? Bertakbir. Maka tadi kita sudah katakan, kalau takbir yang mutlak mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13 waktunya tidak dibatasi, maksudnya mutlak tuh begitu. Yang muqayyad yang setiap habis salat fardu terakhir yaitu asar di tanggal 13 Dzulhijjah. Jelas ya sampai sini ya? Nah itu. Jadi dibedakan kalau pulang salat Idul Fitr sudah tak ada takbir. Tapi pulang dari Idul Adha tetap dianjurkan bertakbir dan melalui jalan yang berbeda. Baik, selanjutnya poin yang ke-34. Poin yang ke-34 yaitu salat jenazah. Ini seringkali diluputkan. Bahwa salat jenazah ini diperintahkan atau disyariatkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga. Salat jenazah. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun." Siapa orang yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, dia ikut salat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Wa man syahidah hatta tudfan, siapa orang yang menyaksikan jenazah ikut nyolatin sampai menghantarkan ke kuburnya, sampai dikuburkan. Nah, kalau yang dikuburkan ini makruh bagi kaum wanita ikut ngubur. Kalau menyolatkan laki-laki dan kaum wanita disyariatkan. Menghantarkan ke kubur dimakruhkan bagi kaum wanita, dianjurkan bagi kaum laki-laki. Apa dalilnya adalah perkataan seorang sahabat wanita, Ummu Atiyah, diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Kata Ummu Atiyah, nuhina anittiba'il janaizi walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk menghantarkan jenazah. Kami kaum wanita, kata Ummu Atiyah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah. Walam yu'zam alaina, tetapi bukan larangan tegas, yang artinya bukan larangan haram, makruh. Namun kendati pun itu bukan larangan haram, hanya larangan makruh, tapi para sahabiat di masa itu yang nggak ada yang ikut nganterin jenazah. Yang nganterin jenazah hanya laki-laki saja. Jadi ingat ini ya, jadi kalau nyolatin jenazah, laki-laki, perempuan disyariatkan. Tapi kalau menghantarkan jenazah hanya apa? Kaum laki-laki saja. Siapa orang yang menyolati jenazah sampai dikuburkan ikut, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, wa mal qiratan? 2 qirat itu apa maksudnya wahai Rasul? Mithlul jabalainil azimain, seperti 2 bukit yang besar berupa emas.
Jadi coba perhatikan, Mbak. Ya, orang kaya paling kaya hari ini nggak ada yang punya duit emas sebesar 2 bukit yang besar, nggak ada. Nggak ada yang punya. Jadi pahalanya 2 qirat itu seperti emas sebesar 2 bukit yang besar. Nah, kalau ada orang yang bertanya, ini kan hadisnya menjelaskan tentang apa tadi? Nyolatin apa? Jenazah. Yang kedua tentang apa tadi? Menghantarkan apa? Jenazah. Bagaimana yang mandikan dan mengkafani apa? Jenazah. Kita jawab. Memandikan, mengkafani jenazah sebenarnya yang berkewajiban keluarga terdekat. Saya ulangi lagi ya. Yang memandikan plus mengkafani jenazah itu yang dianjurkan, yang memiliki tanggung jawab atau terkena tanggung jawab dalam hal ini adalah siapa? Keluarga. Keluarga. Kalau yang wafat itu ibunya, anak perempuannya. Kalau tidak ada anak perempuannya, saudari perempuannya ibu. Kalau tidak ada, ya perempuan-perempuan lain yang dari kerabatnya, keponakan dan seterusnya. Kalau tidak ada, wanita muslimah yang terdekat tinggal dengannya. Kalau yang wafat ayah, anak laki-lakinya mandikan. Kok tidak ada, saudaranya ayah. Kok punya cucu laki-laki, cucu laki-lakinya. Kok ada keponakan, keponakannya. Gitu. Kalau nggak ada laki-laki muslim yang tinggal di sekitarnya yang terdekat. Jelas difahami sampai sini? Makanya Rasulullah SAW tatkala wafat yang memandikan sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu plus sepupunya Rasul SAW. Yang memandikan Rasul SAW ada Fadl bin Abbas, anaknya pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ada juga Quthaim bin Abbas memandikan kerabat-kerabatnya Rasul SAW. Beliau kan nggak punya anak laki-laki. Kerabat-kerabatnya, ponakan, sepupu. Lihat. Jadi tidak sibuk. Karena apa? Semestinya kemampuan memandikan, mengkafani jenazah dimiliki kemampuan itu oleh setiap muslim dan muslim. Nggak ngandelin orang wafat, gimana nih siapa yang mandiin? Gimana nih siapa yang kafanin? Minta bantuan boleh, tapi pada dasarnya yang mempunyai tanggung jawab memandikan jenazah itu keluarga terdekatnya. Agar difahami nih, agar dimengerti nih. Enggak terus nunggu, mana nih yang mandiin jenazah kok nggak ada ya? Ini sudah lama saya sampaikan, bahkan waktu itu sempat ada Pak RT, Pak RW saya sampaikan. Jadi tidak perlu kita nunjuk satu orang sebagai petugas khusus untuk apa? Memandikan apa? Jenazah. Kasihan dia mau kerja, mau apa dan seterusnya. Kan memandikan itu tidak, ya kecuali dia memang sudah beda ya. Kalau misalnya dia terikat dengan perjanjian seperti menjadi petugas di rumah sakit, itu lain cerita. Lalu dia mendapatkan gaji dari itu boleh? Boleh, karena memang dia tugas. Terikat tugas, perjanjian. Tapi kalau yang kayak begini di masyarakat begini kan, itu bagian daripada tanggung jawab muslim dengan muslim yang lain. Siapa yang bisa, siapa yang sempat, silahkan. Tapi memang yang jadi prioritas memikul beban tanggung jawab untuk mengurus jenazah adalah siapa? Keluarga, kerabat. Makanya setiap kita mestinya bisa mandiin, bisa ngafanin. Kalau nyolatin jelas bareng-bareng berjamaah. Ini harus kita pahami nih. Jadi jangan sampai lagi keluarganya wafat bingung. Saya pernah dapati di satu tempat, dia satu RW kalau tidak salah. Areanya satu RW. Satu rukun warga, cuman satu yang mandiin. Di RT sono ada yang wafat, di RT sini ada yang wafat. Gimana coba? Cuman satu orang, pernah kejadian tuh.
Oh nggak bisa lagi mandiin yang di sana, yang ini nunggu lama. Ntar di sini mandiin yang sono gimana? Karena satu RW bisa berapa RT itu kan? Kalau di tempat saya itu ada 22 kalau tidak salah. Satu RW rukun warga berisikan 22 rukun tetangga, 22 RT. Yang mandiin cuma satu, yang mati 4. Lo di waktu yang mau itu kesini, bingung. Nah, maka tadi kita katakan ini tidak bisa dijadikan sebagai profesi di tengah masyarakat. Beda tadi kalau dia memang di rumah sakit itu lain cerita. Ini tidak bisa dijadikan sebagai profesi di tengah masyarakat. Tak bisa. Lalu ditunjuk satu orang saja, nggak bisa. Semua kita mesti bisa. Sehingga ada yang wafat, nggak bingung lagi. Minta bantuan untuk menyiapkan tempat mandi, boleh. Tapi untuk yang mandiin, tahu caranya. Kafan juga, tahu cara mengkafani. Jadi nggak bingung-bingung. Bingung, sono bingung, siapa ini bingung. Begitu ya. Dan tetap tadi, kalau yang wafat itu ayahnya, yang mandikan anak laki-lakinya atau kerabat laki-lakinya. Kalau yang wafat itu ibunya, yang mandikan anak perempuannya atau kerabat-kerabat dari ibunya, pokoknya yang perempuan. Begitu ya. Beda kalau suami istri. Itu khusus itu. Suami boleh mandikan jenazah istrinya, sebaliknya istri boleh memandikan jenazah siapa? Suaminya. Itu khusus, kalau ini itu khusus. Ya, karena Rasul SAW pernah katakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, bahasa sederhananya begini, Aisyah, kalau nanti yang wafat saya duluan, kamu mandiin saya. Sebaliknya, kalau ternyata yang wafat kamu duluan, saya yang mandikan jenazahmu, kata Rasul SAW. Itu menjadi dalil, boleh kalau suami, istri. Tapi kalau ibu, anak laki-laki, tak boleh. Bapak, anak perempuan, tak boleh mandikan. Walaupun cuman, ayo masuk anaknya, satu-satu nyiramin, shoot. Satu lagi panggil anak kedua, syiramin, shoot. Ndak. Kalau anak perempuan, yang wafat bapaknya. Nanti lihat aja pas sudah dikafani dan seterusnya, lihat wajahnya, silakan. Tapi tidak ikut memandikan. Ini kadang ini suka, di tengah-tengah kaum masyarakat tuh suka begitu. Ayo anaknya satu-satu ambil, siramin satu. Nanti lagi anak yang kedua, siramin dua. Tidak. Kecuali tadi ya, kalau yang wafat ayahnya, maka anak laki-laki. Yang wafat ibunya, maka apa? Anak perempuan. Ini perlu kita tekankan. Perlu kita sampaikan. Maka itu tadi, masing-masing berusaha memiliki kemampuan untuk mengurus atau memandikan, mengkafani jenazah. Setidaknya misalnya ada satu yang ngerti, bisa jadi komandannya, mengomandoi. Mandiin jenazah itu 3 orang cukup, Bu. 5 orang lebih dari cukup. Perhatikan komposisinya. Saya jelaskan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Oh iya bisa, saya jelasinnya nggak lama, singkat-singkat aja. 3 orang cukup, 5 orang lebih dari cukup. Kalau soal ngangkat, boleh minta bantuan anak laki-laki ngangkat. Misalnya yang wafat ibunya nih. Terus mau diangkat. Nah, kalau ngangkatnya boleh anak laki-laki, saudara laki-laki boleh. Angkatin tolong, yang laki-laki angkatin, gotongin nih. Boleh. Bukan yang perempuan yang ngangkatin. Maka jangan salah paham. Mandikan yang saya maksud di sini. Tolong diangkatin, diangkat. Jenazah setelah diletakkan pemandian, ayo keluar, silakan yang laki-laki keluar. Tutup, seret. Dan tidak usah ada nonton-nonton, nggak boleh. Mandiin jenazah kok pada nonton. Saya pernah begitu. Saya suruh mandikan jenazah laki-laki. Syaratnya ibu-ibu jangan pada nonton. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak yang lain aja yang tidak ikut mandikan jangan nonton. Kenapa? Khawatir ada aib. Ada sesuatu yang tak sedap dipandang mata. Yang harus dijaga, tak boleh disebarkan dan dicerita-ceritakan. Sekarang mulai divideoin. Di-upload viral. Gimana ini? Aturan syariat ini. Gak boleh. Nonton aja tak boleh, ini divideoin. Gak boleh ini. Ada hal-hal yang tak pantas dilihat. Atau ada hal-hal aib dan cacat pada tubuh yang kita mestinya menjaga. Malah disebar. Makanya mandikan jenazah dia harus jaga
Amanah ini, jangan bicara sembarang cerita. Makanya itu tadi. Terus saya bilang, minggir, selesai. Begitu ya, jadi minta digotongin 5. Saya contohin buat yang wanita dulu. 5 ini, kalau mau ngambil yang banyak, 5 cukup. Jangan lebih dari 5. Karena apa? Ini pasti ada yang kurang kerjaan nantinya. Jangan juga kurang dari 3, walaupun kalau yang udah ahli kayak di rumah sakit sendirian sanggup, Bu. Kalau yang sudah ahli banget sendirian sanggup, atau berdua saya sanggup. Tapi kalau untuk yang seperti di lapangan seperti ini, bukan yang tim ahli betul, 3. Jangan kurang dari 3, nanti kewalahan. Jangan lebih dari 5, nanti kepenuhan orang di dalam. Posisinya 3, 1 di kepala, 1 di posisi kepala, 1 di kanan, 1 lagi di posisi kiri. Itu kalau 3 formasinya, 3 orang. Kalau 5, maka yang 2 lagi ditaruh di posisi kaki kanan kiri. Di posisi mana tadi? Kaki kanan kiri. Iya. Kalau sekiranya butuh bantuan untuk apa? Kalau ini kan bukan ngangkat. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah ini jenazah seperti agak didudukkan gini, lalu kemudian ya tadi makanya kanan kiri bisa giniin. Yang tadinya di posisi kepala pindah dulu ke sini. Kalau memang tidak bisa yang kanan sambil ngurut-ngurut, dia pindah sambil diurut-urut perutnya. Atau yang kanan sambil urut-urut perutnya, yang tadinya posisi kepala pindah dulu di posisi istinja. Posisi apa? Mengistinjakan. Dia siramin pakai sarung tangan, yang kanan sini ngurut-ngurutin atau yang kiri ngurut-ngurut. Sampai bersih, sampai tidak ada lagi warna kotoran di sarung tangan itu atau di kain kafan. Biasanya boleh pakai kain kafan, diiketin, dilibetin. Oh masih ada, ganti lagi. Oh masih ada dan seterusnya sampai tidak ada lagi warna kotoran. Sudah selesai, taruh. Yang tadi di posisi istinja ini berpindah, ini anggap yang paling dikit aja. Kalau paling banyak kaki gampang itu. Pindah kemana? Ke kepala. Dia komandannya. Dia mulai memerintahkan kepada yang di sisi kanan untuk mewudukkan. Untuk apa, Bu? Setelah istinja, urutan yang kedua apa? Mewudukkan, diwuduin. Ya, pas giliran mulut cukup di sininya aja. Tangannya masuk kayak digosok-gosokkan gini. Jangan buka airnya dimasukin. Itu namanya digelonggongin, nggak boleh. Hidung juga sama, tangannya jadi dimasukkan begini-begini. Bukan air yang dimasukin ke hidung. Ya, wajah, tangan, usap rambutnya, kaki. Nah makanya tadi kalau yang 5 pun yang di sono kerjaannya bagian kaki. Seperti mewudukkan bagian kaki. Sudah selesai itu, langkah selanjutnya pemimpinnya dulu keramasin. Rambutnya siram 3 kali. Keramasin, habis itu disiram pokoknya sampai dia bersih. Iya, wudhu dulu baru keramas ya. Seperti orang mandi janabat, junub. Baik, langkah selanjutnya posisi tubuh sebelah kanan. Jadi ini yang di sebelah kanan nih mulai siram seret. Kalau memang tadi ada 5 yang di kaki seret. Yang sini bersihin badan, sabunin, mulain pelan-pelan. Yang kaki dibersihin kakinya dan seterusnya. Sudah selesai bagian tubuh yang atas, dimiringin, Bu. Belakang. Kaki juga sampai bawah. Ingat, ini kain menutupi aurat besar tetap ya. Tidak dibuka, tidak disingkap. Terus begitu. Jadi masuk ke dalam kain tangannya. Jangan kain yang disingkap. Kaki juga sama. Selesai begitu, rebahin seperti semula, pindah sebelah kiri, lakukan seperti yang dilakukan tim kanan. Selesai ini yang kiri berarti kan 1 ya. Balik lagi ke kanan. 2. Miringin lagi. Letakkan lagi. Balik lagi ke kiri. 2 berarti. Miringin lagi. Sudah. Balik lagi ke kanan lagi. 3. Miringin. Taruh ke kiri. 3. Miringin. Seret. Sudah selesai. Sudah selesai. Ketika sudah selesai, baru setelah itu udah siram semuanya,
Jadi kalau bisa 1 sabun, 2 sabun, 3 air saja semuanya, plus dicampur kapur barus langsung pada saat itu boleh. Atau sudah selesai itu 3, siramin pakai yang dicampur dengan apa? Kapur barus. Adapun dahulu dicampur air itu dengan daun bidara agar supaya licin, Bu, gampang diginiin. Air dicampurin daun bidara dulu tuh agar supaya licin gampang diginiin. Kalau keset kan susah ya. Kalau sekarang boleh tetap dicampur daun bidara, disertai pakai sabun dan semisalnya boleh. Maka dengan begitu selesai sudah memandikan. Bagi laki-laki dan perempuan cara memandikannya sama, bedanya nanti bagi kaum perempuan setelah itu rambutnya boleh agak pelan-pelan dikeringi dengan anduk dan semisalnya, dikepang jadi 3 rambutnya, di kanan sama di atas 1 yang semuanya dikumpulkan ke belakang. Kalau mungkin rambutnya dikepang karena sebab panjang, kalau nggak mungkin ya udah, ya dikunci kepang Bu. Ya kepang. Kalau kagak bisa ya udah, ternyata bisanya cuman karena rambutnya pendek dikuncir biasa aja. Begitu ya. Dikebelakangin. Rambutnya dikebelakangin. Ya, begitu ya. Sudah selesai itu, lalu kemudian diganti kainnya. Taruh kain yang baru, yang bawah ditarik seret, diganti kainnya, ditutup, minta bantuan tadi saudara laki-laki untuk ngangkat. Ya. Sedangkan sebelum diangkat itu biasanya nanti ada tim kain kafan atau tim kain kafan sebelumnya udah setting duluan sebelum mandiin. Kaum wanita 5 helai. 5 helai ini komposisinya kalau laki-laki berapa? 3. Nanti 5 itu bagaimana komposisinya? Yang 3 itu yang begini, di bentangnya begini, Bu. Karena bagian badan kan biasanya jadi lebih lebar kan, gini. Nah nanti ada 1 lagi di tengah, itu 3. Lalu kemudian yang 2 itu untuk gamis, ditekuk di lehernya, dicoakin. Yang ke-5 itu adalah kayak sarungnya, Bu, bawah. Jelas, nanti kalau mau dibikinin kayak ada kerudungnya sedikit juga tidak ada masalah itu. Jadi pas ketika diletakkan, gamis duluan nih. Baru kemudian sarungnya. Baru kemudian lapisan yang luarnya ini. Soal masalah tali tidak ada jumlah khusus. Tidak ada apa? Jumlah khusus. Harus 7, harusnya nggak ada. Pokoknya yang penting terikat, tertutup. Termasuk juga tidak harus dipocong. Tidak harus, Bu. Jadi kan di sini bagian ini diikat nih. Lalu kan ada sisanya nih. Lalu sisanya kita tekuk gini, diikat lagi nggak apa-apa. Alias nggak ada pocongannya gitu loh. Nggak apa-apa, itu nggak harus dipocong. Karena pada dasarnya itu digituin biar mudah diikat aja, Bu. Begitu. Ya, jadi nanti diginiin, dikesiniin, lalu diikat lagi boleh. Jelas sampai di sini? Jelas? Kalau yang bapak-bapak ini trouble, Bu. Kenapa? Karena dia maksimal dikasih cuma 3. Berarti cuma begini sama begini doang. Padahal dahulu ingat, kenapa disebut 3 lapis? Karena mestinya idealnya 1 lapis itu sudah menutupi seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki. Baru 2 lapis, baru 3 lapis. Jelas tidak maksud saya? Jadi yang namanya 3 lapis, Bu, laki-laki, perempuan paling dikit 3 lapis, paling banyak 5 lapis. Laki-laki paling dikit 1 lapis, paling banyak berapa? 3 lapis. Itu 1 lapisnya saja semestinya sudah menutupi seluruh tubuh. Tapi apa yang terjadi? Kain kafan di kita 1 lapis tidak mungkin menutupi seluruh tubuh. Karena dia sempit, memanjang, bukan melebar. Ditambah lagi kainnya terlampau tipis. Sebagian kain kafan terlampau tipis sehingga menerawang. Ditambah lagi kainnya mudah disobek. Begitu. Saya tidak tahu itu kok tiba-tiba SOP-nya di Indonesia jadi begitu. Kainnya. Padahal dahulu yang dipakai kain kafan itu ya selimut bisa jadi buat kain kafan. Ya. Boleh. Kain ihram boleh. Tapi ingat, tidak ada keutamaan khusus ya. Kalau pertanyaan boleh, jawabannya apa?
Boleh, tapi tidak ada keutamaan khusus. Boleh, tapi tidak ada keutamaan khusus. Jadi kalau yang bapak-bapak cuman 3 kain begitu ya, tetapi tetap karena berhubung kainnya tuh tipis, saya tetap akhirnya bikinnya tetap ada gamisnya dia sama sarungnya terkadang. Kenapa? Kalau nggak begitu Bu, kelihatan menerawang Bu. Menerawang. Kecuali dahulu, kainnya dahulu tebel, terus dia menutupi sekujur tubuh, 1 lapis saja sudah menutupi sekujur tubuh, sudah bisa itu. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi 5. Nah itu tadi, jadi harus difahami hal yang seperti tadi itu. Sudah selesai itu, jadi nggak mesti harus dipocong. Kalau dipakein kafannya wangi-wangian, silahkan. Atau diberi bukhur, zaman dulu di bukhur, Bu. Bukhur yang asap itu, nah diasap-asepin. Gitu ya. Termasuk juga kalau memang dibutuhkan diberi kapas agar supaya tidak menerawang, boleh. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Tapi bagian-bagian yang tertentu yang aurat besar diberi agar supaya tidak terbuka, tidak tersingkap, tidak terlihat. Makanya biasanya setelah dibungkus kain kafan itu, kalau di masa Rasulullah SAW itu dibungkus kain lagi Bu yang tebel, yang enggak seperti ada garis-garisnya Bang, kayak selimut rumah sakit. Putih tapi ada garis-garisnya. Itu biasanya dibungkus tuh paling luar. Supaya tidak terlihat, nampak kan menerawang-menerawang itu. Lalu kemudian diletakkan di keranda tapi tidak ada tutupnya. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi begitu. Dikerandain tapi nggak ada apa? Penutupnya. Ya kelihatan jenazahnya. Memang biar takut. Biar sadar, biar takut mati. Memang. Jadi digotong pun kelihatan ini jenazah ada di sini. Atau kalau di Masjidil Haram dibawa pakai mobil, kayak mobil golf gitu, tapi belakangnya kosong, nggak ada kursinya, memang khusus buat jenazah. Itu kelihatan Bu jenazahnya. Saya pernah itu dia lewat, saya lihat. Jenazahnya itu kelihatan. 3 seret di bawah. Kelihatan jenazahnya itu. Jadi kalau dia bergetar goyang-goyang, ya goyang-goyang begini jenazahnya kelihatan. Tapi nggak jatuh, nggak. Kalau di kita kan ditutup lagi, kasih kain lagi, biar kelihatan memang. Biar lihat orang. Pas dipikul kelihatan dia. Iya kelihatan, biar orang takut. Biar takut mati memang. Gitu ya. Habis itu yang kaum muslimah ikut nyolatin juga. Adapun menghantarkan ke kubur dimakruhkan. Sebagaimana juga ini selanjutnya, poin yang ke-35. Berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Di sini ada catatan kaum wanita, sebagian para ulama mengharamkan berziarah kubur. Dan ini difatwakan oleh para ulama seperti para ulama di Saudi, Bu. Ya. Makanya kalau di Saudi yang berangkat haji umroh pasti nggak boleh masuk baqi. Karena mereka fatwa yang dipegang, nggak boleh kaum wanita masuk ziarah kubur. Nggak boleh juga kaum wanita menziarahi kubur sahabat Abu Bakar, Umar, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari raudhah ya udah keluar aja, nggak dilewati di depan kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kaum wanita. Karena mereka memegang fatwa yang mengatakan tak boleh bagi wanita ziarah kubur. Berdasarkan keumuman hadis, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknati wanita yang berziarah kubur. Sebagian para ulama yang lain, termasuk ulama Syafi'iyah, ulama di Indonesia, boleh kaum wanita ziarah kubur dengan menjaga adab-adabnya. Dengan menjaga apa? Adab-adabnya, boleh ziarah kubur. Dalilnya adalah perbuatannya Aisyah radhiyallahu anha. Pernah satu malam Rasulullah SAW ziarahin kubur ke Baqi, diam-diam Aisyah ikut di belakang. Setelah keluar dari kuburan Baqi, Aisyah nanya, Rasul, kalau saya ziarah kubur tadi, apa yang saya baca? Lalu Rasul ajarkan salam itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Seperti itu. Atau assalamualaikum ahlad diyaril mu'minin. Boleh yang semisal seperti itu. Atas dasar itu sebagian para ulama katakan boleh wanita berziarah kubur. Kalau memang tak boleh, pasti ketika Aisyah nanya, kamu ngapain nanya? Kan perempuan gak usah ziarah kubur.
Terjadi perselisihan di sini di antara para ulama tentang hukum kaum wanita berziarah kubur. Namun tetap tidak boleh sering-sering. Lalu ziarah kubur itu dalam rangka mengingat apa? Mati. Kalau mendoakan mah dari rumah pun boleh. Jadi kalau mendoakan orang tua, tidak mesti harus di depan kuburan orang tuanya. Dari rumah pun sampai. Jelas sampai di sini ya. Makanya oleh karena itu, kalau mendoakan di mana saja. Kalau ziarah kubur mengingat mati, karena berhubung ziarah kubur itu mengingat mati, ya tidak mesti kuburan itu kita tahu kuburan siapa. Yang penting kuburannya kaum muslimin. Makanya kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab fiqihnya para ulama, termasuk para ulama Syafi'iyah, kuburan itu nggak usah dibangun, nggak usah dikeramik, nggak usah ditulisin nama dan seterusnya. Hilang dong. Ya memang dikubur biar hilang. Betul nggak? Dikubur biar apa? Biar hilang. Kalau nggak mau hilang ya dikasih mumi, kasih formalin. Jadi dikubur memang biar apa? Hilang. Begitu. Coba ini tolong difahami. Jadi kalau sudah 10 tahun, biarin hilang. Gantian yang lain. Ini tanah pekuburan makin menyempit ini, Bu. Kenapa? Udah bertahun-tahun masih aja di keramik, di ini. Yang lain mengubur enggak bisa di situ. Gitu ya. Ini tolong difahami betul. Jadi ziarah kubur itu mengingat kematian. Jadi kuburan orang tua hilang, ya enggak apa-apa hilang. Tapi kan doa terus mengalir. Dan tadi kita sudah katakan berdoa itu tidak mesti di depan kubur orang tua. Ya, jangan salah faham ini, nanti jadi faham salah ini. Gitu ya. Jangan salah faham, nanti jadi faham salah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Enggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Pak Ustadz mau tanya, Assalamualaikum. Wanita kan tadi di Indonesia boleh berziarah kubur. Terus kalau misalnya dia lagi halangan itu boleh berziarah kubur berhalangan misalnya. Berziarah, lagi haid maksudnya. Terus kadang ada sebagian pendapat kita baca doa, kan umumnya kita kan baca Al-Fatihah, nah sebutkan nama ahli kuburnya. Tapi ada yang ini juga kita nggak baca Fatihah. Tuh, jadi yang afdolnya untuk baca doa ziarah kubur itu kan ada, kita udah banyak panduan ziarah kubur yang sering kita buka buku kecil-kecil itu. Jadi yang afdolnya yang kita biar baca doa untuk ziarah kubur itu seperti apa gitu. Baik. Yang pertama, kalau tadi dikatakan kan di Indonesia boleh ziarah kubur. Terus bagaimana dengan wanita yang sedang apa? Haid. Saya tetap berpegangan, kalau saya secara pribadi, tadi saya tetap sampaikan, saya tetap berpegangan kaum wanita tidak perlu banyak-banyak ziarah kubur. Sehingga tak perlu lagi ada pertanyaan bagaimana kalau dia haid. Gitu ya. Kalau toh dia sesekali mengingat kematian, ya sesekali aja. Dan pas lagi nggak haid aja, hidup. Jelas ya poinnya ya. Jadi walaupun tadi saya katakan boleh, tapi bukan berarti terus kemudian dia setiap saat, setiap waktu, kan nggak begitu kan konsepnya. Sehingga ya nggak usah. Kalau pas haid gimana ya tunggu aja setelah selesai gitu. Atau kalau mengikuti pandangan yang nggak usah, nggak boleh, ya sudah berarti ya nggak ada pertanyaan tentang masalah haid itu. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan masalah apa yang dibaca. Ketika ziarah kubur itu yang dibaca seperti yang Rasul ajarkan tadi, ucapkan salam, habis selesai ucapkan salam masuk, doakan ya Allah ampuni mereka dan seterusnya, selesai itu pulang. Ya. Ya ini yang saya sebutkan, Bu, yang saya sebutkan ini adalah yang datang dari contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sebagian orang lakukan seperti itu, saya belum tahu dari mana dalilnya, dari mana tuntunannya, saya tidak tahu.
Saya tidak berani menyampaikan sesuatu yang saya tidak memiliki ilmunya dalam hal itu ya. Saya nggak berani menyampaikan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Karena begini, bedakan begini Bu. Ada dua masalah yang seringkali orang nggak bisa bedain. Sering orang nggak bisa bedakan. Mendoakan itu berbeda dengan masalah mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Itu perkara yang berbeda, dua masalah yang berbeda. Jangan dicampur adukkan. Jelas? Ya, mendoakan gak ada yang mengatakan tidak boleh. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni mereka, ya Allah ampuni orang-orang yang wafat di Baqi ini. Gak ada yang bilang tak boleh. Mendoakan, itu ya namanya mendoakan. Sedangkan berkirim pahala bacaan Al-Quran, kirim, maksudnya saya baca entah surat Yasin, entah suratul Fatihah, entah suratul Ikhlas, pahalanya saya kirimkan kepada orang tua saya misalnya yang sudah wafat. Itu namanya mengirimkan pahala bacaan Al-Quran. Para ulama berselisih dalam masalah itu. Begitu ya. Ada yang memperkenankan, ada yang tidak memperkenankan, ada yang bolehkan, ada yang tidak membolehkan. Pun itu, permasalahan itu pun tidak terkait dengan bacanya di kubur. Lain lagi, pembahasan lain lagi. Jadi setiap masalah itu pembahasannya sendiri-sendiri. Begitu ya. Kalau untuk membaca doa atau tadi katakanlah mengikuti pendapat sebagian para ulama yang membolehkan mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'annya, itu pun bukan maksudnya serta-merta dilakukan di kubur. Karena itu dilakukan di rumah pun bisa. Ini supaya jelas. Jadi supaya setiap kasus itu jelas masalahnya satu persatu. Tidak tercampur ya. Masa doa nggak boleh? Siapalah yang masa doa dilarang? Nggak ada doa dilarang. Masa baca Al-Quran nggak boleh? Nggak ada lah baca Al-Quran dilarang. Nggak ada. Ini jangan salah paham. Nggak ada yang larang baca Al-Quran. Makanya tadi saya jelaskan. Bedakan antara berdoa dengan mengirim pahala bacaan Al-Quran. Yang ini para ulama tidak ada perbedaan pandangan tentang berdoa, baik itu untuk keluarga ataupun untuk orang lain. Kita diperintahkan mendoakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, itu kan ngedoain kan. Nah, berkirim pahala bacaan Al-Quran, para ulama terjadi perselisihan dalam masalah ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh. Itu pun tadi, ini tidak langsung dibawa dalam satu kasus, oh berarti bacanya di mana? Di kuburan. Karena ini kasus lain lagi nanti. Tempat membacanya. Karena di rumah pun dia bisa melakukan itu. Bahkan lebih nyaman dia melakukan itu di rumah. Dan juga sampai. Maka tadi kita sudah tegaskan tidak mesti harus di depan apa? Kuburnya. Lagi kan Anda juga capek di situ lama. Apalagi siang panas. Kalau di rumah kan nyaman, adem. Begitu ya. Jadi nanti masalahnya beda-beda detail-detailnya. Itu ada satu tulisan bagus judulnya Ahkam Al-Qubur fi Syariatil Islamiyah. Hukum-hukum terkait dengan kubur di dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita berdoa di kubur. Terus kita nggak sadar gitu ya, kita sampai mengeluarkan air mata gitu, sampai nangis, kita apa itu termasuk meratapin ahli kubur apa bagaimana ya Ustaz? Dan satu lagi, apakah mayat itu kalau dikubur harus dibuka mukanya gitu ya? Biasanya kan kalau orang Jawa iya, baik. Saya jawab yang kedua dulu ya. Tentang masalah jenazah, apakah harus dibuka wajahnya? Apakah harus dibuka wajahnya? Jawabannya, sebagian para ulama menganjurkannya, sebagiannya tidak. Jadi tidak ada masalah kalau tidak dibuka. Tidak masalah kalau tidak dibuka. Dia tidak perlu digali lagi. Kalau misalnya, belum dibuka, udah ditutup, gali lagi, nggak usah. Oh iya betul Bu. Ini betul. Jadi sebagian para ulama menganjurkannya, tapi tidak harus. Sehingga kalau misalnya tidak dibuka, ya tidak apa-apa. Dan juga ini saya jadi teringat.
Bu, jenazah itu tidak ada ketentuannya di dalam syariat, posisinya kudu begini. Gak ada. Jenazah tidak ada ketentuannya di dalam syariat harus diginiin. Gak ada. Jadi begini juga gak apa-apa. Malah kalau begini enak nih, gak ada sesuatu yang ganjel di sini ketika dikafanin. Gitu ya Bu ya? Enggak, kita kan lagi ngomong aturan syariat tuh ya, bukan biasanya. Cuman kalau udah terlanjur diginiin Pak Ustadz, ya biarin, jangan dipaksa lurus lagi, jangan crack ya jangan. Tapi saya ingin sampaikan di sini agar supaya wawasan kita terbuka bahwa oh sebenarnya nggak harus ya diginiin gitu loh. Diginiin juga nggak apa-apa. Supaya nanti misalnya ketika di lapangan nih terjadi ada orang yang giniin, kita udah tahu, oh saya udah tahu yang begitu. Ada juga yang giniin, kita juga tidak terlampau keras menyikapinya. Pokoknya jangan sampai berantem deh. Itu kadang yang saya sesalkan. Sampai berantem apa ini begini-begini, nggak ada nih suruh giniin. Nah udah terlanjur begini nih. Masa mau ditarik crack gitu loh. Atau sebaliknya udah terlanjur begini, masa mau ditekuk crack gitu. Begitu ya. Nah soal masalah tadi Ibu, makanya tadi saya katakan mendoakan itu tidak mesti dikubur. Karena rentan-rentan tadi itu sedihnya. Adapun soal tadi pertanyaan Ibu, kalau hanya sekedar meneteskan air mata, wallahu a'lam itu belum dihukumi meratap. Tapi kalau sudah ngamuk-ngamuk, jambak-jambak rambut, nah itu ada nasnya. Tetapi tetap yang namanya mendoakan itu lebih utama dikerjakan di rumah dibandingkan di situ. Karena tadi potensi-potensi itu bisa terjadi. Tiba-tiba sedih yang banget tahu-tahu, nah bisa jadi itu pingsan. Coba nih, gotong-gotong kan ini. Gitu ya. Tapi kalau ditanyakan hanya sekedar meneteskan air mata, maka jawabannya wallahu alam tidak termasuk dalam meratap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama tentang mengafani tadi, ikatannya jumlahnya tidak ada ketentuannya. Nah setelah dimasukkan ke liang lahat, apa ada ketentuan? Dibuka bagian muka itu, kemudian dihadapkan ke kiblat, pipinya harus nyentuh. Itu ada juga, entah tradisi seperti itu, dan suka terjadi juga itu dibuka di ini, tarok talinya itu di bawah jenazahnya itu gitu. Begitu udah masuk liang lahat. Pertanyaan kedua, di daerah saya masjid rayahnya itu jarak 20 meter dari masjid itu ada kubur, entah kubur dulu yang membangun masjid pertama atau kubur dari yang punya tanah yang diwakafkan gitu. Yang jelas saudaranya sudah berusaha agar dipindah, tapi keluarganya kekeh nggak mau, malah di keramiknya belakangan ini oleh keluarganya, dan ini sudah berefek kepada kajian. Alhamdulillah kajian sunnah sudah masuk, sehingga gagallah kemarin Ustadz Zainuddin Al-Banjari. Beliau dapat kabar bahwa di masjid saya itu ada makam, batal untuk pergi. Nah itu solusi terbaik. Seandainya keluarganya itu tetap kekeh, itu gimana sebaiknya agar tidak terjadi lagi batal-batal? Ustadz jadi sebelum itu coba saya clearkan dulu posisi kuburnya di mananya masjid. Bagian kanan masjid. Ini mihrab. Katakanlah ini masjid ini ya. Di bagian sini, sebelah di jalan. Sini. Nah, kira-kira di jalan posisinya. Di dalam pagar masjid. Dalam pagar, tapi kira-kira jaraknya di pagar orang depan itu. Maksud saya begini, pelan. Misalnya ini di luar ini kan ada kaca nih ya Bu ya. Ya. Di luar ini kan ada kaca ya. Ada pekarangan ya. Lalu ini pekarangan tapi masih bagian dari masjid sini ada kaca gitu. Lalu dia di luarnya. Dia di luarnya. Di dalam pagar masjid tapi di luarnya situ. Di luar kaca situ. Begitu ya. Kondisinya seperti itu. Terus nggak ada pembatas-pembatas lagi. Hanya itu saja kelihatan. Tapi orang lalu lalang lewat. Maksudnya jalan kaki.
Lewat. Jalan kaki. Ya, parkiran dekat situ. Ya baik. Jawaban saya kasus kedua dulu. Karena kasus yang pertama sudah kita jelasin, Bu. Tidak harus dibuka. Tapi kalau tuh dibuka enggak apa-apa. Tapi tidak harus dibuka. Jadi begini, keluarga hendaknya apabila hendak menguburkan jenazah ini bersepakat dulu dalam beberapa hal. Satu, nanti ini kita enggak usah buka. Yang lain harus sepakat ya. Iya. Kedua, misalnya tidak perlu diadzankan dan diiqamahkan, yang lain sepakat ya, sepakat, misalnya gitu ya. Oke. Nah, pas ketika di sana biasanya yang bersuara ini luar. Kadang tukang gali, kadang ini dulu buka-buka Pak. Udah Pak, enggak usah Pak. Adzan, udah Pak, enggak usah. Yuk naik, tutup aja Pak, tutup. Gitu. Tidak perlu di situ bertikai-bertikai. Ya. Apalagi bersikeras, adu argumen, tidak perlu, bukan waktunya. Jelas sampai di sini? Ya. Kalau misalnya tidak didapati kesepakatan di antara keluarga, sebagian ada yang bersikeras, adzanin, ya udah, kita udah nggak usah, oh tetap adzanin, ya sudah, biarkan aja. Biarkan aja, Bu. Nggak usah berantem di situ, itu ingatannya. Tidak perlu bertikai di situ. Ini sering kali ada orang bertikai, emang azan buat apa? Kok begitu? Udahlah, enggak usah. Ketika itu kalau keluarga loh ya, beda kalau suara itu datang dari selain keluarga. Makanya tadi kalau bisa disepakati dulu sama keluarga, diskusinya sebelum itu di lapangan. Jangan di lapangan kelihatan bertikai. Kelihatan enggak elok lah kita ini. Bertikai di kuburan, ya. Jelas ini ya. Kelihatannya kok gimana ini? Selesaikan sebelum itu. Diskusikan sebelum itu. Sepakati sebelum itu. Kok ternyata tak ketemu kata sepakat. Ada sebagian yang bersikeras, ya sudah. Yang penting kita sudah mengingatkan cukup sampai di situ tugas. Kita cuma mengingatkan, bukan memaksa orang ngikutin yang kita mau. Jelas Ibu? Jelas ini ya? Sekarang saya juga sering dapati di lapangan begitu. Ada bersikeras, ya sudah saya mundur. Silahkan. Kita sudah ingatkan. Pak, enggak usah ya naik. Keluarganya, wah ini harus begini. Ya udah saya mundur, sudah. Saya tidak mau bertikai-bertikai. Karena ini kondisi sedang dikubur. Enggak pantas, enggak elok. Berdebat-berdebat. Nah baik. Kasus yang kedua itu Bu. Sebenarnya nih. Karena Ibu bertanya saya jawab ya. Tidak terkait dengan ustadz siapapun. Awas ini, jangan dibawa-bawa. Walaupun namanya agak mirip-mirip sama nama saya. Iya, sering ketukar Bu, banyak sering ketukar itu Bu. Tiba-tiba saya ditelepon, Ustadz isi kajian di daerah. Saya nggak punya janji ngisi di daerah, saya ngisi hanya di wilayah Tanjung Priuk. Loh, ini Al Priuki, saya bilang gitu. Ini Zainuddin Al Priuki, oh lain Ustadz, afwan salah katanya. Saya enggak ada, saya bilang jadwal ngisi jauh-jauh, ini enggak ada saya enggak terima itu. Oh, jadi ini siapa? Al-Priuki saya bilang. Orang Priuk. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Bu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fatwanya beliau, kalau saya enggak salah ingat. Beliau mengatakan, boleh sholat di masjid itu. Kalau kasusnya seperti yang tadi Ibu sebutkan, boleh, apalagi di situ dekat parkir orang sudah lalu lalang lewat. Itu dianggap kayak ada jeda gang orang lewat, Bu, sudah. Sudah boleh sholat di situ, sudah boleh ibadah di situ. Yang tak boleh kalau dia masuk ke sini, jelas-jelas ini. Atau Bu kayak di sini nih, bukan yang di luar situ, ini teras ini. Kalau yang di teras ini saya tetap nggak bolehin karena pernah kejadian itu ada di masjid di teras ini Bu sholat Jumat, pas sholat Jumat kan orangnya banyak ya Bu ya. Itu sampai ini kuburan persis di depannya, dia tuh di sini sujudnya tuh gitu tuh. Begitu ya. Kalau di sana apalagi ada orang udah jeda lewat dan seterusnya, apalagi untuk parkir. Nah itu sudah termasuk terjeda. Sudah ada jeda walaupun tidak jeda resmi. Tapi orang misalnya ini tadi masjid, masih ini pagarnya masjid nih. Ini pagarnya masjid, ini masjid. Bu, ini masjid nih bangunannya nih. Ini pagarnya masjid, Bu. Misalnya nih, Bu. Ini kuburannya di sini. Betul? Tapi masih di dalam pagar apa? Pagar masjid. Di sini orang kan udah lalu lalang, orang parkir. Di sini nggak ada masalah sudah. Itu fatwanya Syekhul Islam. Berbeda kalau memang itu sikap kehati-hatian secara individu perorangan sang ustadz itu. Ya kalau itu kita tak bisa paksakan.
Kalau itu sifat kehati-hatian beliau, itu kita bisa paksakan. Tapi secara hukum boleh. Mungkin kehati-hatian, jangan sampai nanti ada orang beranggapan, Ustadz itu ngelarang ini kok malah dia ngaji di masjid yang ada kuburannya. Mungkin kehati-hatian supaya tidak terjadi salah persepsi gitu ya. Pada dasarnya kalau sholat di situ boleh. Lagi pula Bu, lagi-lagi ini jangan berantem juga nih. Kita sudah sarankan untuk dipindah, sebagian keluarga tidak mau, ya sudah. Jangan berantem. Kita sudah sampaikan, kita sudah ingatkan. Dan saya tetap katakan seperti yang Ibu jelaskan, contohnya tadi, masih boleh salat di masjid yang seperti kasus Ibu sebutkan tadi. Ya, nanti kasusnya lain, hukumnya lain lagi loh ya. Jadi jangan dipukul rata nih semuanya ini. Ya, hanya saya terbatas seperti yang diceritakan tadi. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.